Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Katerina Vitsensia, beliau adalah analis dari MNC Sekuritas. Ya, Mbak Kety, ini sambil menanti pelaksanaan dari vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo, kita akan melakukan live streaming juga, menyiarkan secara langsung pelaksanaannya, sehingga ini membuat masyarakat juga akan lebih tenang begitu melihat Presiden yang akan menjadi orang pertama yang akan divaksinasi. Bagaimana dengan saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan? Sektor apa saja, kemudian emitennya juga apa saja? Silakan Mbak Kety. Ya, kalau misalkan untuk rekomendasi kami ada dari untuk sektor mining dan properti ya. Dan kita bisa untuk emitennya ada UNTR, Pewon, dan ada Akra. Oke. Kalau kita ulas satu persatu, United Tractors begitu seberapa menarik pergerakannya secara fundamental, kemudian akankah juga mendukung penguatannya pada hari ini? Kalau secara fundamental ya memang UNTR kami lihat memang kan mulai sudah mendiversifikasikan ke bisnisnya dari heavy equipment ke juga ke mining ya. Kita lihat ada gold dan coal. Betul. Nah dari gold sendiri memang cukup baik ya, positif sentimen ya, karena memang UNTR memiliki tambang martabe yang cukup yang salah satu tambang emas terbesar yang dan juga untuk performanya di UNTR itu kan akan terdorong karena peningkatan dari harga emas kemarin. Oke. Dan kalau misalkan dari coal sendiri memang kita lihat secara economic recovery coal itu akan juga demand-nya juga terbantu ya, terdorong oleh economic recovery dan masih ada sentimen dari musim dingin sehingga permintaan untuk coal itu masih cukup tinggi. Dan kami lihat memang dari kedua tambang ini memang akan cukup baik untuk UNTR. Nah, kalau misalkan secara teknikal memang kami menyarankan untuk buy on weakness di level 25.500 hingga 26.225 karena kami memiliki target price di 28.500 hingga 30.000 untuk UNTR. Oke. Kalau kita lihat itu range pergerakannya sendiri secara fundamental begitu, apakah memang untuk short term trading juga kah atau bisa untuk jangka panjang? Mengingat sektor pertambangan kan biasanya juga kalau dari sisi produksi juga butuh lama, kemudian pemasarannya juga begitu. Kalau misalkan untuk UNTR sendiri kami lihat ada untuk long termnya mungkin dari sentimen emasnya ya, dari tambang pertambangan emasnya, namun bisa menjadi short term sentimen juga karena coal memang memang komoditi yang seasonal ya. Jadi setelah musim dingin ini berakhir, kita juga harus melihat juga untuk responnya terhadap economic activity, apakah meningkat demand-nya untuk coal sendiri, karena memang outlook untuk coal sendiri cukup tidak begitu baik ya, karena memang sudah mulai tergantikan dengan renewable energy begitu Mas. Oke, sedang melemah ya. Sempat melemah ya untuk United Tractor tadi, Mbak Kety. Iya betul. Nah, maka target yang kami berikan memang untuk lebih short term trading. Oke, short term trading untuk United Tractors setelah tadi sempat ada penguatan, sekarang naik lagi 0,48%, nampaknya akan bergerak fluktuatif pergerakan dari United Tractors ya, dengan range antara 25.500 sampai dengan 30.000-an ya. Itu dia range pergerakan dari United Tractors. Kemudian Pakuwon, seberapa menarik? Apakah recurring income juga yang masih menjadi andalan begitu? Untuk Pakuwon sendiri memang diuntungkan dari Omnibus Law ya Mas, karena memang kemarin kan adanya relaksasi pajak dan adanya diperbolehkan untuk foreign ownership yang akan meningkatkan untuk foreign direct inflow ke Indonesia, khususnya ke Pewon sendiri sebagai high-end real estate begitu yang memang diuntungkan dari Omnibus Law sendiri. Maka kami lihat itu cukup positif sentimennya dalam jangka panjang juga, maka kami rekomendasikan untuk properti yaitu Pewon. Nah, Pewon sendiri kami memiliki target price ini secara teknikal ya, untuk buy on weakness di 530 hingga 560 dan target price kami ada di sekitar 600 hingga 630. Oh, itu dia untuk long termnya ya, 600 sampai dengan 630, sementara short termnya saja sekitar berapa ini? 600 dulu? Ya. Untuk short termnya 600 dulu, karena kita lihat memang sekarang kan pergerakannya di 570, mungkin kalau memang ada penurunan hari ini bisa mengakumulasi untuk Pewon. Ya, kalau kita lihat memang informasi yang sudah didapatkan, okupansi dari beberapa produk-produk properti mereka juga masih cukup tinggi ya, di atas rata-rata 90%-an. Berarti ini memang recurring income masih menjadi andalan dari perseroan begitu Mbak Kety? Iya betul. Meskipun ya kita lihat memang dari pengetatan PSBB mungkin ada posisi sentimen negatifnya ya untuk beberapa pusat perbelanjaan yang dimiliki Pewon, namun masih lebih besar untuk sentimen positif dari Omnibus Law kepada Pewon ini Mas. Baik, kita current price boleh kita riding saja begitu atau menunggu di support?
mungkin bisa mengakumulasi ya, jangan langsung membeli dulu karena memang kita buy on weakness-nya di 530 hingga 560. Oke, itu dia range pergerakan untuk Pakuan Jati ya. Selanjutnya bagaimana dengan AKR Korporindo? Lebih kepada sentimen pergerakan harga minyak mentah dunia atau ada hal lain? Iya betul, karena memang dari performanya Akra sendiri memang volume di 2020 targetnya sudah memenuhi dan kita lihat juga volume yang di produksi lebih dari 2,32 juta kiloliter. Nah, untuk di tahun 2021 memang dari emiten sendiri menargetkan pertumbuhan dari mungkin performanya itu sekitar double digit atau di atas 10% begitu. Maka kita lihat memang untuk Akra itu bisa untuk buy on weakness di level 3.220 hingga 3.310 karena target price kami set di 3.600 hingga 3.800. Baik, itu dia range yang menarik untuk AKR Korporindo, bisa menjadi pilihan investasi dan pilihan tentunya kami serahkan kembali kepada Anda pemirsa IDX Channel, investor maupun traders ya, untuk UT, kemudian Pewon dan AKR Korporindo. Berikutnya Mbak Kety, kita akan coba cermati ini beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainers ya, yang masih mengangkat indeks tetap bertahan di zona positif. Yang menarik adalah IRA, Itama Ranuraya, hari ini masuk kembali dalam deretan top gainers begitu dengan kenaikan 811%. Apa yang bisa Anda rekomendasikan atau analisisnya terkait dengan pergerakan IRA? Kalau IRA sendiri memang kami lihat pergerakannya beberapa minggu ya, itu sudah cukup signifikan ya peningkatannya. Dalam 3 bulan sendiri memang sudah meningkat 400% begitu ya kami lihat. Memang sentimen dari vaksin ini cukup kuat ya. Selain dari vaksin memang kami lihat juga secara fundamental IRA itu tidak terdampak seperti emiten-emiten farmasi begitu yang memang masih membukukan kerugian atau penurunan laba. Kami lihat memang pada bulan Maret mungkin hampir semua untuk emiten itu terdampak dari pandemi COVID-19. Namun untuk IRA sendiri masih membukukan laba dan untuk periode-periode kuartal selanjutnya itu cukup meningkat ya. Untuk dari performa IRA secara kuartalan begitu Mas. Oke, berarti secara fundamentalnya juga mendukung begitu dari sisi kenaikan? Iya, dan dari sentimen dari vaksin ini, apalagi untuk kedepannya vaksin itu kan memang diisukan akan membutuhkan 2 dosis begitu. Nah, mungkin untuk vaksinasi 1 orang saja tidak membutuhkan 1 tapi lebih dari 1 jarum suntik begitu. Maka untuk demand dari jarum suntik tersebut selain dari vaksin dan untuk vitamin dan vaksinasi lainnya itu juga cukup besar begitu Mas di masa pandemi ini begitu. Baik, dari level 700-an akhirnya menyentuh tadi sempat di 4.000. Bagaimana sebenarnya Anda melihat dari sisi valuasinya dan harganya untuk saat ini? Apakah ini masih ya bisa dikatakan fair value-nya sudah tertembuskah atau bagaimana? Ya, kalau misalkan IRA sendiri kami memang tidak cover ya, jadi kita tidak ada untuk target fundamental. Namun kami lihat apabila dari secara teknikal mungkin untuk di minggu ini untuk resistensinya sudah tertembus ya Mas. Mungkin penguatannya, ya kita masih belum tahu ya penguatannya apakah akan terbatas karena memang IRA sendiri sentimennya pergerakannya juga agak berbeda dari emiten farmasi begitu ya. Jadi kami mungkin bisa lihat kalau misalkan untuk resisten selanjutnya masih ada di 4.200. 4.200? Iya. Masih ada rentang 200 poin saja begitu untuk IRA. Short term trading saja kita paling tidak apakah meskipun hari ini sudah naik 8%-an masih kita bisa riding begitu menuju 8.000, maksud kami di level 4.000-an tadi? 4.200 begitu misalnya? Iya, mungkin short term trading ya karena memang ini juga stop loss-nya juga cukup dekat ya untuk di level supportnya ada di level 3.800. 3.800? Iya, jadi dan ini kita lihat juga mulai penguatannya juga cukup terbatas ini karena mulai menurun kembali begitu dari IRA sendiri. Berarti range-nya antara 3.800 sampai dengan 4.200-an ya pergerakan dari Itama Ranuraya. Bisa menjadi pilihan investasi juga, tapi pilihan investasi juga kami serahkan kepada pemirsa IDX Channel. Dan menyikapi kondisi seperti ini sebaiknya adakah justru ini sektor yang sebaiknya dihindari dulu?
Kalau untuk sektor yang dihindari kami lihat sih belum begitu ada ya Mas, karena Oke. memang hampir semua sektor masih ada sentimen positifnya masing-masing ya. Namun yang masih kami untuk rekomendasikan itu salah satunya tadi perbankan, karena memang menjadi salah satu pilihan untuk investasi ya, karena memang perbankan masih mover. Kemudian untuk consumer sendiri melihat dari apabila vaksinasi ini berjalan dengan baik, kami memang mengharapkan adanya recovery dari economic activities dan Yes. memang untuk aktivitas secara normal itu akan kembali begitu dan meningkatkan untuk beberapa sektor beberapa emiten dalam sektor consumer. Nah, kemudian juga kami juga untuk merekomendasikan di pertambangan atau mining. Karena memang kami lihat untuk pertambangan sendiri, khususnya di coal, memang masih demand-nya masih cukup meningkat ya dari sentimen musim dingin. Dan kami lihat juga secara pabrik baterai dan mobil listrik itu masih cukup kencang ya, didukung juga oleh kemenangan Biden. Itu memang yang mendukung untuk clean energy, sehingga untuk energi yang ramah lingkungan seperti mobil listrik dan baterai ini akan sentimennya lebih positif untuk kedepannya. Itu Nah, dia. selain itu, ya. Apakah akhirnya bisa menjadi pilihan investasi juga kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya, apabila memang produksi baterai listrik khususnya untuk kendaraan-kendaraan listrik yang akan menjadi kendaraan masa depan tidak hanya Indonesia tapi dunia saja, di mana 30% akan berada di Indonesia. Ini peluang yang menjanjikan sebenarnya, Bu Kety. Iya, betul. Kalau memang untuk jangka panjang tentunya bisa, apalagi untuk Antam dan Inco ya. Antam, Inco, dan Tins ya, memang yang dipilih untuk membentuk konsorsium baterai tersebut. Oke. Katalisnya memang cukup baik begitu. Baik, masih bisu yang sudah diberikan dan juga analisisnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mbak Kety, dan stay healthy. Terima kasih Mas, Ya. sehat sehat selalu. Ya, terima kasih juga. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Katrina Vicensia, analis dari MNC Sekuritas. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.